Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini melalui firman-Nya yang diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, rancangan Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Sekalipun kita melalui banyak proses, rancangannya akan tergenapi dengan sempurna. Karena itu bagaimana saudara memahami pernyataan ini? Apakah langsung percaya sepenuhnya? Atau langsung menghadapkan pernyataan ini dengan kenyataan hidup yang sedang saudara jalani? Saudara, nas ini meneguhkan, mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh tahu apa yang telah dan sedang dirancangkannya bagi kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, terlebih dalam keadaan susah dan derita. Saudara, ada dua respon orang ketika menghadapi penderitaan. Apakah seseorang itu gugur imannya, dia tidak tahan terhadap penderitaan, atau yang kedua, justru penderitaan membawa iman seseorang itu untuk dimurnikan dan semakin bertumbuh, dan akhirnya dia mengalami ketergantungan kepada Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah dalam setiap proses kehidupan kita, agar kita tetap intim dengan Dia dan mempercayai bahwa apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah merancangkan ketidakbaikan dalam hidup kita. Walaupun penderitaan yang sedang kita jalani pada saat ini, kesukaran yang sedang kita alami pada saat ini, kita percaya rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera. Sebagaimana Israel, di mana Allah membiarkan mereka mengalami penderitaan karena perbuatan mereka, karena pada saat itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan sungguh adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Allah membebaskan mereka dari pembuangan Babel, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Rancangan Tuhan tetap adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun manusia sering membelot dengan rancangan Tuhan, akhirnya manusia menderita, akhirnya manusia mengalami kesukaran di dalam hidupnya, karena manusia berusaha untuk keluar dari rancangan Tuhan. Padahal rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, di mana janji Tuhan adalah untuk memulihkan. Janji Tuhan adalah supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu setiap penderitaan yang ada, yang sedang kita alami pada saat ini, kiranya menyadarkan kita bahwasanya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dengan menyadarkan ini,
membawa kita semakin sadar dan bertobat, cepat atau lambat, maka Tuhan akan mewujudkan rancangannya sehingga kita dapat menikmati masa depan yang penuh dengan bahagia. Ada kata shalom di sini. Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera. Maka semuanya akan indah pada waktunya, bukan dari sudut pandang kita, tetapi indah pada waktunya dari sudut pandang Allah. Saudara, marilah kita imani bahwa Tuhan menetapkan rancangan damai sejahtera bagi kita yang datang padanya. Datanglah selalu padanya, minta dan raihlah darinya dengan keyakinan penuh. Bila kita memilih jalan yang Tuhan sudah sediakan, maka setiap janji-janjinya akan berlaku bagi kita semua. Tetapi kalau kita berjalan menurut selera kita berjalan menurut keinginan daging kita, berjalan menurut pikiran kita saja, maka kita juga akan mendapat efek dari segala sesuatu. Tetapi kalau kita berjalan menurut jalan Tuhan, maka saya yakin dan percaya seperti firman Tuhan pada hari ini, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu mari cek hati kita pada saat ini, apakah kita sudah berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh tiba di hari ini. Tuhan yang tolong kami memulai minggu yang baru dengan kekuatan baru, semangat baru. Dengan firman Tuhan yang baru kami dengar, kami meyakini akan firman-Mu bahwasanya Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kami. Walaupun yang sedang kami jalani sekarang tidak oke, tetapi kami akan meresponnya dengan oke. Karena Tuhan adalah penolong kami. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah berpikir yang tidak baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu agar mengerti akan firman Tuhan. Dalam setiap aktivitas dan pekerjaan, kekuatan baru Tuhan anugerahkan, sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami dengan damai sejahtera. Ada shalom di dalam pekerjaan, pelayanan, dan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, bila ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, yang berduka cita Tuhan hibur, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan bukakan pekerjaan, yang Tuhan mendambakan keturunan, Tuhan anugerahkan keturunan kepada mereka, yang mendambakan pendamping hidup, Tuhan yang mengirim yang terbaik untuk mereka dan mereka peka atas lingkungan yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang kami puji dan kami muliakan. Dan biarlah kami sadar bahwa Tuhan punya rancangan terindah dalam hidup kami. Kami belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kami belajar untuk dapat percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami. Karena itu dengarkanlah doa kami ya Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.